China mencoba mengebak-gebak kedaulatan Indonesia. China mengatakan berkedok HAM jadi pendukung kelompok separatis KKB. Ya, Indonesia secara geografis memang berada di antara China dan Australia. Mengingat hubungan China dan Australia yang terus beruncing, ini boleh dibilang tidak menguntungkan bagi Indonesia. Bagaimana tidak? Soalnya jika China menyerang Australia, rudal-rudal Beijing sangat mungkin melintasi langit Indonesia. Karena tadi posisi geografis Indonesia yang berada di antara China dan Australia. Hubungan China dan Australia dalam beberapa waktu kebelakang memang terus mengalami kenaikan tensi. Apalagi saat Australia bergabung dalam Fakta Pertahanan AUKUS bersama dengan Amerika Serikat dan Inggris. Ya, pada tahun lalu Australia, Amerika Serikat dan juga Inggris kompak bersatu padu membentuk Fakta AUKUS. Kehadiran Fakta AUKUS ini menjadi jawaban untuk bisa mengimbangi kekuatan tempur China di Indo-Pasifik. Tak bisa ditampik bila China kini telah menjelma sebagai salah satu raksasa militer global. Kekuatan tempur China diakui oleh dunia dan menjadi salah satu yang terkuat. Kehadiran AUKUS menurut China hanya akan mengganggu stabilitas kawasan. Sebenarnya Indonesia juga ikut berkomentar soal kehadiran AUKUS. Lantaran dengan adanya AUKUS menjadikan Australia punya kekuatan tempur berupa kapal selam nuklir. Dalam unggahan artikel The Eurasian Times menyebutkan bila Perdana Menteri Scott Morrison mengungkapkan kesepakatan ini akan meliputi bagaimana Amerika Serikat dan Inggris memberikan pelatihan dan pendidikan terkait kapal selam berteknologi nuklir. Perjanjian ini akan menyediakan mekanisme bagi personel Australia untuk mengakses pelatihan dan pendidikan yang tidak ternilai dari rekan-rekan kami di Amerika Serikat dan Inggris yang diperlukan untuk mempelajari cara membangun, mengoperasikan dan mendukung kapal selam bertenaga nuklir dengan aman dan efektif, kata Morrison. Kehadiran AUKUS juga ikut dipantau oleh Rusia. Rusia turut memberikan warning dengan adanya AUKUS. Dalam laporan TASS, Duta Besar Rusia untuk Indonesia memandang kemitraan keamanan trilateral sebagai ikatan untuk memperburuk perlombaan senjata. Meskipun dikatakan untuk menciptakan stabilitas di kawasan, tetapi yang terlihat justru akan menaikkan tensi perlombaan senjata, terutama di bagian kelautan. Saya ingin mengatakan bahwa kami menganggap kemitraan ini sangat berbahaya. Ini tidak akan membawa perdamaian ke kawasan itu atau ke Indonesia, kata utusan Rusia tersebut dikutip dari TASS. Ya, reaksi Indonesia tidak mengherankan karena siapa yang ingin punya tetangga dengan kapal selam nuklir? Apakah akan membuat kawasan lebih damai dan stabil? Saya kira tidak. Tegas Vorobyova mengomentari sikap Kementerian Luar Negeri RI atas AUKUS. China juga sudah memperingatkan Australia bahwa Canberra saat ini menjadi santapan empuk rudal-rudal Beijing. Ini AUKUS akan membuat Australia menjadi target potensial untuk serangan nuklir karena negara-negara bersenjata nuklir seperti China dan Rusia secara langsung menghadapi ancaman dari kapal selam nuklir Australia yang melayani tuntutan strategis Amerika Serikat. Kata pakar yang tidak disebutkan namanya itu dikutip dari Pikiran Rakyat pada 19 September 2021. China juga mengungkapkan jika Australia mencoba untuk mengobok-obok kedaulatan Indonesia. Cara Australia untuk mengganggu kedaulatan Indonesia dengan cara banyak hal. Australia telah mencoba untuk ikut campur dalam urusan internal Indonesia dengan kedok hak asasi manusia, mengkritik pengenalan amandemen hukum pidana Indonesia, ketidaksetaraan etnis, tindakan keras terhadap pengedar narkoba, dan dukungan di belakang layar untuk pasukan separatis di Papua Barat. Laporan tersebut menerangkan bila Australia melakukan berbagai hal yang tak baik ke Indonesia. Australia telah menarik Jepang, Amerika Serikat, dan India untuk mencoba membentuk aliansi militer yang sudah mengganggu Indonesia yang menganut kebijakan non-blok. Sementara Australia tidak pernah menyerah memecah dan memecah Indonesia sejak berdirinya yang telah menyentuh garis bawah negara multi-etnis. Tidak sulit untuk menemukan bahwa dalam hubungan bilateral antara Indonesia dan Australia, Australia selalu yang pertama menahan diri dari seni bela diri dan menipu dan menyerang Indonesia. Dan Indonesia tampaknya menghargai perdamaian dan serangan baliknya terhadap Australia selalu tepat sasaran. Kenapa ini? Ya, selain agresi tajam Australia, situasi Australia yang kurang menguntungkan dalam hubungan keamanan asimetris antara kedua negara juga merupakan alasan yang penting. Alasan mengapa Australia mengincar Indonesia di mana-mana adalah karena kurangnya kepercayaan dan ketakutan terhadap Indonesia dalam hal keamanan. Media China itu secara terang-terangan juga menyebut jika Indonesia jauh lebih kuat daripada Australia.
Australia tahu bahwa meningkatkan hubungan dengan Indonesia akan membantunya membebaskan tangannya untuk menerapkan strategi Brexit ke Asia untuk memperluas tangannya ke Laut China Selatan. Dan di sisi lain, kekuatan tempur Indonesia juga diakui oleh China. Indonesia menjadi kekuatan tempur utama di ASEAN dan jika harus dibandingkan dengan Australia, secara tradisional Indonesia lebih tangguh daripada Canberra. Militer Indonesia menurut China masih di atas Australia. Menurut peringkat militer terbaru media asing, kekuatan militer Indonesia naik ke peringkat 15 dunia. Peringkat ini melampaui banyak kekuatan militer tradisional seperti Jerman di nomor 16, Australia di nomor 17. Jelas 163.com. Ketangguhan militer Indonesia akan semakin mumpuni saat berbagai alutsista modern yang dipesan Jakarta menjadi sampai. Indonesia memang diketahui tengah dalam upaya modernisasi alutsista. Indonesia mencoba mendatangkan banyak alutsista baru dan juga modern. Misalnya saja keberhasilan Indonesia untuk bekerja sama dengan Prancis dalam pengadaan jet tempur Rafale. Hal ini membuat TNI khususnya Angkatan Udara untuk mendapatkan jet tempur baru. Keberadaan Rafale pastinya meningkat kekuatan tempur TNI Angkatan Udara.